Shalom, salam sade, salam hari Senin, salam merah ya. Market agak merah ya, masih ya mungkin inilah minggu ini yang ditunggu ya. Nanti tanggal 12 Rabu ya, Rabu malam menjelang Kamis pagi lah. Kalau kita di Asia udah masuk tanggal 13 pagi ya, di sana ya Amrik tanggal 12. Itu yang ditunggu, dia di situ keluar data CPI ya minggu ini, terus juga FOMC interest rate decision ya. Nah, kalau lihat forecastnya nggak ada cut rate, tapi saya yakin akan ada cut rate ya. Kita lihatlah nanti ke depan gimana. Yang pastinya market untuk saat ini pasti pelaku pasar, para retail investor pasti wait and see untuk momen di Rabu nanti. Maka hari ini mungkin market masih sideways, cuma ya agak kegenjat ya. Altcoin dengan menguatnya BTC dominance ya. Weekly nutup dia di 69,6 tadi. Not bad sih, weekly-nya masih oke lah, 696 dia nutup ya. Kita lihat. Ini saya buat video posisi market cap di agak naik balik ya. Di kemarin 2 triliun, 53, ini dia 2 triliun, 55 billion, naik 0,7%, volume masih drop. Ya itu pada nunggu, nggak ada yang masuk. Udah minggu kemarin pas buka market Senin volume kenceng naik, udah naik hijau. Ini volume masih drop dia ya, 8,7% di 48,5 billion. Nah ini karena BTC dominance yang nyekek tadi pagi, sempat agak drop di 53,8, habis nutup candle ya balik lagi dia menguat di 54. Kayak kemarin di 54%, itu ngecekek altcoin. Makanya komen-komen saya baca kemarin banyak yang stres, yang udah sebut altcoin scam lah, apalah ya kan. Itu kelihatan putus asa ya. Itu udah pasti pendatang-pendatang baru, newbie ngadepin market ini kena dipucuk, udah pada stres, udah kelihatan gitu ya. Itulah siklus-siklus itu, tetap aja tiap siklus selalu ada yang begitu. Biasalah itu. Ini saya buat video posisi BTC di 69.589, Ethereum di 3.682, BNB 669 ya. Solana 159, XRP agak ini 50 sen, ada agak hijau dikit ya, 1,5%. Kemarin udah 49 sen, tadi pagi 49 sen pas nutup. Ini baru aja. Nah Toncoin ini bisa lawan arus, kayaknya bisa agak hijau Toncoin. Tron ditahan sama si JS kali ya. Kemarin market merah, dia sendiri yang ya hijau 1,5%, 2% gitu, ditahan sama dia ya, sama si JS. Tron ya, TRX. Untuk market crypto hari ini ya boring sih, lihat ininya nggak gimana ya, volumenya kecil sih. Jadi kalau mau scalping juga hari ini nggak ketarik sih ya, dengan kondisi begini. Hari ini untuk kripto nggak trade lah. Kalau kita lihat event, untuk gold gimana hari ini? Tadi ada yang tanya, saya gold saya nunggu gitu. Saya pengen short sih jujur ya, tapi saya mau nunggu dia, lihat bisa nggak dia. Saya nunggu momentum, bisa nggak dia
naik ke atas 2.300 dulu, 2.300 up something gitu. Saya lihat di mana ininya nanti pengen ambil short sih untuk gold gitu ya. Tapi karena lihat dia masih tadi hijau ada $5 something lah, ini barusan sebelum buat video saya cek ya hijau tipis lah $2.60 gitu di tadi saya lihat 2.290 berapa tadi. Jadi ya saya nunggu momentum juga. Lagian juga hari ini nggak ada event gimana yang penting ya. Hari ini pada holiday Hong Kong China kan ini Dragon Boat Festival ya. Paolung Chuan itu ini di Cina, di Hong Kong, Taiwan gitu itu ini ya di Indo juga Cindo-cindo pasti ini makan kue bakcang ya. Bakcang ya, makan kue bakcang, ini festival Dragon Boat hari ini. Jadi mereka market libur juga di sana, libur holiday gitu ya. Australia juga hari ini rupanya ini ya libur juga, King's Birthday ya. Hari ini nggak ada gimana event yang jam 1 waktu Amrik Eastern Time, dia 3 years not auction. Ini yang mungkin sedikit lihat nanti bagus atau enggak. Kalau bagus mungkin ya agak menguat dikit dolar gitu, tapi kalau enggak ya ini lemah ya. Kita lihat lah kayak hari ini yen buat anak-anak yang kerja Jepang ya sabar, ini data ekonominya jelek. Ini keluar dia ya tadi pagi itu data GDP Jepang drop lagi gitu ya. Dia yang bulan kemarin drop udah masuk kategori resesi ya kan. Nah, ini dia justru data yang keluar lebih drop lagi gitu ya, di bawah forecast juga gitu. Di mana dia previousnya minus 2.0 ya kan. Ada penguatan dikit yang GDP, tapi ini indeksnya nggak ini ya. GDP quarter over quarter, nah itu yang agak drop 0,5. Sebelumnya 0,1%, dia minus 0,5% gitu ya. Itu yang drop. Juga GDP price index years over years itu yang sebelumnya 3,9%, forecastnya 3,7, justru di bawah forecast 3,4. Makanya yen langsung drop turun dia ke 157 ya. Padahal minggu kemarin nutup market dia 155 poin berapa gitu. Langsung pas GDP ini langsung melemah 157 ya. Nah buat kalian yang anak-anak kerja yang kirim uang keluarga ya berkurang gitu ya. Ya sabarlah. Ya pemerintah sini itu perdana menterinya perdana goblok, nggak ada effort, justru lebih ini subsidi dihilangkan lagi, subsidi listrik ya. Rakyat kecil tambah berat. Nah kalau kita lihat ya untuk hari ini sih makanya dengan nggak ada gimana event juga ya, nggak terlalu gimana, dan mungkin malam ini masih begitu-gitu market kripto saya rasa ya, nggak terlalu gerak gimana saya rasa. Ya berharap bisa ke atas 70, tapi ya, ke atas 70 Bitcoin ini juga dengan BTC dominance yang terlalu kuat mengkencang gitu ya, altcoin juga BTC naik dia juga nggak gimana ngaruh gitu. Ini mungkin volume bisa agak berubah setelah Rabu itu nanti ya. Mereka pada nunggu data CPI sama Fed decision interest rate itu di Rabu nanti. Di situ nanti saya rasa gejolak marketnya.
Kalau yang kalian mau swing gitu ya serok, koin lagi murah gitu ya serok ya. Saya kemarin swing ada ambil Kaspa gitu udah lumayan. Udah ada profit kemarin saya ini Kaspa ya. Biarkan dulu. Notcoin ini juga bisa di swing ini. Dia lagi mau ini Notcoin cepet dia udah mantul ini ya. Notcoin Jasmy juga Jasmy belakangan ini agak lawan arus dia ya. Jasmy coin. Ya, koin-koin ini ya begitu kalau lagi mau ya. Ya market sementara hari ini nggak gimana ini sih dengan dominan untuk scalping nggak lah. Kalau yang swing belum ada barang mau tambah ya silakan aja lihat koin-koin yang agak cepet mantul ya, yang masih ini ya boleh gitu ya. Paling nanti setelah Rabu market berputar arah lagi tuh ya itu. Untuk scalping hari ini lihat kondisi gini nggak tertarik sih dengan dominance yang apa naik agak kentang ini altcoin kentang begini jadi nggak enak di trade susah mending nggak gitu. Nah sekalian saya coba jawab ini ada yang nanya kok tolong bahas kenapa Solana banyak koin-koin yang scam ya market begitu saya udah pernah ingatkan. Kalau lagi hype begitu ya, di mana aja. Waktu kemarin itu banyak create koin-koin gitu kan waktu Solana kenceng naik pas awal-awal tahun kemarin itu. Ya, pas awal tahun itu Solana kan kenceng itu. Nah, di situ di ini. Ya, semua pada ini. Selalu di kripto ini selalu ada yang manfaatkan kesempatan, ya. Mereka yang memang buat koin-koin untuk cari dana setelah itu scam rakbol. Selalu mereka manfaatkan kesempatan gitu di mana hype mereka akan kelihatan sangat ini kan. Ya begitu. Itu tiap siklus selalu ada, bukan di Solana aja. Dulu di BSC, Binance Chain juga dulu banyak yang begitu ya. Begitu kalau ada hype apa ya gitu. Nah sekarang ini misalnya ini meme. Kemarin itu kan meme naik yang tinggi ya, create banyak. Selalu mereka manfaatkan momen-momen begitu untuk curi duit. Ya buat inilah koin-koin scam, koin. Nanti kalau yang kena nanti Anda FOMO lihat naik ini itu. Di situ mereka main selalu. Tiap ini ada begitu, makanya saya bilang jangan FOMO, jangan ini, apalagi koin-koin baru gitu ya. Hati-hati kalau belum terlewat ini masa bearish time belum teruji gitu ya. Makanya saya kadang selalu saya ingatkan kalau koin dan naik tinggi saya selalu anggap lah, walaupun nanti ada yang naik, saya walaupun ngamuk saya bodo amat yang gitu-gitu. Karena kenapa? Buat saya itu kalau koin udah apalagi koin-koin baru udah naik tinggi, saya nggak bakal mau gitu ya. Mending saya nggak cuan duit itu daripada saya kena di top sangkut itu yang sakit kepala ya. Anda DCA sampai mampus di bearish time kadang nggak nyusul, apalagi kalau dia rakpul gitu ya kan. Makanya mending saya nggak cuan, saya cari koin yang stabil gitu. Saya selalu begitu ya. Udah begitu aja hati-hati, kadang masih bisa kena. Dunia kripto ini ya begitu. Karena kenapa? Belum ada regulasi. Jadi gampang mereka mau scam gitu ya. Mau buat koin nggak jelas gitu. Itu bukan di Solana aja. Itu tiap siklus selalu ada gitu. Itu manusia-manusianya yang selalu cari momentum, di mana hype di situ dia buat gitu ya. Termasuk ada anak-anak Indo tahu, kadang kebaca kok dari nama koinnya itu ini kreasi anak Indo, ini nggak lama nanti juga tahu itu, kadang tahu dari nama aja tahu gitu
ya. Memang mereka suka cari duit haram begitu, ya. Apalagi yang luar-luar, yang anak-anak East Europe gitu, create gitu ya. Itu India gitu. Selalu mereka manfaatkan begitu ada momentum, selalu koin apa gitu kan dibuat kan. Orang yang FOMO masuk gitu, hype gitu ya. Nanti begitu udah marketnya anjlok, pas ada ya udah kelar ya. Jadi itulah, maka kadang koin lebih ini kalau udah lewat bearish time dia bertahan cukup kuat fundamentalnya, nah itu baru ini. Tapi kalau koin-koin baru nggak ada yang tahu pasti gitu ya. Yang intinya kita sendiri yang harus hati-hati ya. Kecuali suatu saat sudah ada regulasi buat, kalau udah ada regulasi ini yang buat koin dia harus ngedaftar, harus begini, ini jelas ini siapa, itu yang mungkin kalau dia scam dia itu pidana, itu baru nanti bisa tertib. Kalau sekarang dunia kripto ini ya masih jungle karena belum ada regulasi gitu ya. Jadi itu sih, jadi ya kembali ke kita masing-masing lah. Dior jangan kejar yang udah tinggi itu, untuk menghindar jangan ini ya, jangan FOMO. Anda FOMO gampang kena trap mereka itu. Dan selalu kalau di sini kan saya bilang selalu kita beli di merah, jualnya hijau, bukan beli di hijau begitu merah ketakutan jual ya, ya kan rugi CL gitu-gitu terus. Satu lagi yang tanya, kau gimana ini, tolong bahas Arab, Rusia, itu udah pernah saya bahas kan, itu dedolarisasi ya, nunggu dolar kehancurannya. Walaupun ini sekarang mereka lagi ngolah-ngolah dengan diputarkan, saya udah pernah bahas si Yellen coba counter ini dengan dia olah juga, dia punya yield untuk pertahankan dolar, bondnya ya kan. Tapi itu sudah dalam proses jeblok terus dolarnya gitu ya. Tinggal suatu saat ambles gitu. Terus efeknya ke market gimana? Ke Bitcoin. Ya sementara kalau dia dolar ambles, anjlok, market akan crash. Jadi kalau market crash ya nggak ngaruh Bitcoin apa, ya pasti akan crash juga gitu. Apalagi kondisi saat ini arah pergerakan market Bitcoin kan ikut Wall Street gitu ya. Nah, terus dia QE. Kalau udah crash, ambrol dolar itu nggak ada QE. Ya, itu kalau istilahnya kayak kita mungkin kalau yang anak-anak muda belum pernah alami lah ya. Kalau saya yang udah pernah ngalami, justru kenapa saya buat Cuan Army yang lama ikut saya, kalau saya pernah bahas. Karena saya pernah ngalami bapak saya bangkrut karena nggak ngerti ekonomi dunia ya. Usahanya hancur karena ya itu waktu itu rupiah ambles. Nah, saya masih anak-anak saat itu tahun 80 ya, 81 apa 82 saya lupa ya. Itu yang nilai 1.000 rupiah jadi 500 rupiah gitu ya. Indo pernah itu saat itu. Jadi bapak saya seorang kontraktor dulu, udah ngambil proyek bangun, tiba-tiba nggak tahu malam diumumkan ya kan, nilai rupiah yang 1.000 dolar jadi 1.000 rupiah, jadi nilainya tinggal 500 rupiah. Ya mampuslah saat itu ya kan. Lu udah terima proyek semen misalnya, harganya saat itu satu sak 150 rupiah, naik jadi 800 rupiah gitu saat itu ya, tahun 80-an gitu. Jadi ya Anda rugi mampus gitu. Nah disitulah saya belajar harus ngerti kita keadaan pergerakan ekonomi itu. Walaupun Anda dagang-dagang,
Anda simpen duit, apalagi yang main proyek, ya kan, Anda udah terima proyek ini, proyek misalnya Anda kerjain, saat itu dapat proyek, misalnya proyek ini Anda terima 150 juta, bangun proyek perumahan itu, ya kan, 500 juta. Begitu ini hancur, mata uang ambruk, ya inflasi itu naik, barang semua naiknya berapa kali lipat, mampus, ya kan? Nah, nggak ada yang nolong. Nah, itu yang pernah ini, maka semenjak itu saya pengen ngerti. Saat itu nggak tahu gimana sih harus ngerti, belajar paham pergerakan ekonomi, ya kan, rupiah. Jadi buat Anda dagang, bukan berarti dagang saya jual, nggak perlu tahu. Anda harus tahu gitu. Karena Anda simpen duit di bank, tiba-tiba duit Anda yang Anda ada 1 juta, tinggal daya beli Anda 500.000 rupiah gitu. Ya, duit Anda, harta Anda menyusut total setengah gitu. Nah itu. Nah, jadi efeknya kalau nanti dolar misalnya berhasil mereka ambrukkan, ya, ini ya Rusia, Cina, Arab Saudi, ya, mereka memang ini, ya itu dolar akan ambruk gitu, ya, dan efeknya ya market akan keras kalau dolar ambruk gitu. Bitcoin gimana? Ya mungkin pas dia kejadian mungkin akan keras juga, tapi bisa aja tiba-tiba V-shape, nanti V-shape, kita nggak tahu, ya. Kadang kan cepet mereka ada, ya kita lihatlah gimana kebijakan mereka, ya kan. Kayak kejadian waktu COVID crash, kan begitu katanya lockdown, market ambruk gitu, ya kan. Tapi setelah itu dia mulai ada V-shape recovery gitu. Ya, jadi lihat aja gimana kebijakan nanti yang dibuat gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Oke? Paling untuk kondisi saat ini buat saya lebih baik melangkah selangkah ke depan, lihat ke depan apa yang terjadi. Jadi nggak perlu buru-buru, jangan takut ketinggalan market. Enggak. Justru lebih hati-hati ngadepin market. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Senin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Buat anak-anak muda bagus lah, zaman sekarang udah canggih, Anda mau cari informasi internet ini. Kalau zaman saya dulu tahun 80-an 90-an, ya kan, di bawah tahun 2000 mana ada kita mau cari informasi segampang gitu, tinggal klik, tinggal Google, ya kan, tinggal, apalagi sekarang lebih canggih, ya kan, udah dengan AI chatbot lagi, ya kan. Zaman dulu nggak ada. Anda belajar harus apapun otodidak, harus ini sendiri gitu. Oke, dengan anak-anak muda sekarang dengan begitu banyak kemudahan, seharusnya Anda lebih ligat cari informasi, ya. Jangan maunya disuapin aja gitu, karena nggak akan memajukan diri Anda. Itu aja masukan dari saya. Oke, jadi kita santai untuk hari ini. Market saya rasa akan begitu. Market akan tunggu di Rabu ini, ya, di Rabu dengan event data CPI, terus yang ditunggu nextnya yaitu Fed interest rate decision. Oke, kita tunggu, ya, sabar. Seperti biasa, sadis. Oke, sabar, disiplin. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.